Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu guru semua. Ketemu lagi dengan saya di Mangga Fursa Channel ya. Tempatnya berkumpul Bapak dan Ibu guru untuk berdiskusi mencari sebuah solusi ya. Bapak Ibu guru, perlu Bapak Ibu guru ketahui, di channel saya ini saya akan memberikan informasi-informasi terupdate terkait dengan dunia pendidikan ya. Tentunya tidak lupa juga, saya juga akan terus mengupdate tentang P3K, dan kali ini yang sudah sangat santer-santernya adalah tentang kebutuhan LMS untuk PPG dalam jabatan ataupun prajabatan ya. Silakan teman-teman semua bisa kunjungi di Mangga Fursa Channel ya. Oke teman-teman semua, kali ini saya akan membahas salah satu video terkait dengan pengunduran jadwal untuk P3K tahap 2 ya. Untuk formasinya ya, dijadwalkan sebelumnya adalah hari ini ya, tapi ternyata mundur ya. Oke, sebelum saya lanjut video, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik like, share, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru, teman-teman dapat notifikasi dari channel saya ini. Oke, kita mulai saja. Oke, teman-teman semua, perlu diketahui bahwasanya hari ini adalah tanggal 1 November, di mana sebelumnya sudah dijadwalkan bahwasanya tanggal 1 ini adalah hari pertama untuk pengumuman dan pemilihan formasi tahap 2 ya. Ini tanggal 1 sampai 4 November yang dijadwalkan 4 hari saja, tapi ternyata hari ini yang dijadwalkan seharusnya jam 18.30 ternyata ada kemunduran ya. Saya simak dari portal jogja.com. Perhatian, pendaftaran P3K Guru tahap 2 ditunda. Ini alasan dan link pengumumannya. Kabar kurang mengembirakan, pendaftaran dan pemilihan formasi P3K Guru tahap 2 ternyata ditunda. Pendaftaran P3K Guru tahap 2 seharusnya dibuka hari ini, Senin 1 November 2021, kembali mengalami penundaan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Ditjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani melalui akun Instagram @nunuksuryani. Bapak dan Ibu guru yang terhormat, berkaitan dengan adanya evaluasi menyeluruh terhadap seleksi kompetensi tahap 1, cuitnya. Bersama ini kami sampaikan pemilihan formasi dan pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 ditunda hingga pengumuman lebih lanjut Nunuk Suryani. Nah, menurut Nunuk, jadwal terbaru seleksi P3K Guru tahap 2 akan diumumkan lebih lanjut melalui laman guru p3k.kemendikbud.go.id. Sebelumnya yang diberitakan dibuka hari ini Senin 1 November 2020 pukul 18.30 WIB. Berikut syarat dan cara mendaftar P3K Guru tahap 2. Namun demikian, bagi guru yang tidak lolos seleksi jangan berkecil hati karena masih bisa daftar P3K Guru tahap 2. Jadwal terbaru akan diumumkan melalui laman https://guru-p3k.kemendikbud.go.id. Tulis Nunuk Suryani ya. Nah, ketika kita lihat cek untuk laman P3K Guru ya, untuk P3K Guru Kemendikbudristek, ini laman resminya. Ternyata ketika kita scroll ke bawah, di sini ada pengumuman terbaru ya. Untuk pengumuman SES Ditjen GTK, Bapak Ibu guru yang terhormat, pengumuman hasil Sangga 1 dan pengumuman pemilihan formasi 2 mengalami kemunduran. Revisi jadwal akan segera disampaikan pada portal resmi ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu guru semua tetap memantau portal ini secara berkala ya. Siapa tahu besok sudah ada pengumuman terbaru. Intinya begitu ya Bapak Ibu guru. Oke. Sisanya saya akan membahas tentang alur tahapan seleksi untuk P3K Guru ya. Dimana ini sudah saya bahas sebelumnya, tapi akan saya ingatkan kembali bahwasanya nanti di tahap yang kedua, ini tahap pertama sudah selesai ya. Di tahap yang kedua, pelamarnya itu ada 4 kriteria. Kriteria 1, 2, 3, dan 4, di mana kriteria 1 adalah honorer THK 2, yang kedua adalah honorer di sekolah negeri, yang ketiga adalah guru di sekolah swasta. Ini untuk yang pertama kali dia bisa mendaftar dan mengikuti tes ya. Yang keempat adalah lulusan PPG. Untuk poin 1 dan 2 itu mereka yang ternyata tidak lulus di tes pertama ya. Tidak lulus ataupun tidak bisa mengisi formasi ya. Artinya
Ketika untuk poin 1 dan 2 yaitu guru honorer THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri, meskipun mereka passing grade di tahap 1 karena mungkin pesaingnya juga nilainya lebih tinggi sehingga di ranking, akhirnya dia walaupun passing grade dia tidak bisa mengisi formasi. Nah, untuk yang 2 poin ini dia bisa mengikuti lagi di tes tahap 2 dan nilainya bisa dipakai kembali untuk tes seleksi tahap 2 ya. Tapi kalaupun mau mengulang lagi, artinya dia mengikuti tes lagi untuk memperbaiki nilai lebih baik walaupun sudah passing grade, boleh saja. Kemudian untuk poin 3 dan 4 yaitu guru swasta dan lulusan PPG, ini adalah yang pertama kali mereka akan mengikuti tes seleksi untuk yang kedua ya. Nah, ini peserta memilih kembali formasi di instansinya yang masih belum terisi sesuai cerdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Kemudian peserta 1, 2, dan 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Artinya, ketika dia terdaftar sebagai guru matematika SMP, maka dia hanya boleh melamar di jenjang SMP saja, ya. Ataupun ketika dia terdeteksi sebagai guru SMA atau SMK, maka dia hanya boleh melamar di jenjang SMA atau SMK saja. Tidak boleh lintas dia mengambil profesi atau mengambil jurusan di mengambil formasi di SMP ataupun SD. Kemudian kalau yang poin yang keempat, ini pelamar keempat yaitu lulusan PPG, dia boleh melamar di instansi sedangkan domisilinya atau tempat tinggalnya ya. Nanti diambil nilai tertinggi antara PG1 dan PG2. Ini kalau ini berlaku bagi mereka yang di poin 1 dan 2 ya. Ketika passing grade 1 untuk 2 poin ini ternyata lebih rendah dibanding PG2, maka diambil PG2. Nanti ketika yang peserta 1 dan 2 ini ternyata passing grade yang tes kedua ini lebih tinggi, maka dia akan diambil untuk passing grade yang kedua. Ataupun nanti kebalikannya ya, ketika passing grade pertama lebih tinggi, maka tetap yang adalah passing grade yang pertama. Oke, untuk bahasan tes ketiga saya tidak akan jauh-jauh saja karena mungkin tes ketiga bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada ya, sesuai dengan video yang sudah saya bahas sebelumnya. Karena mungkin ketika di tes kedua saja nanti semuanya sudah terisi, tentunya untuk tes formasi yang ketiga akan ditiadakan. Maka teman-teman semua, nanti di tes yang kedua marilah kita persiapkan sebaik-baiknya agar nanti di tes yang kedua ini sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Oke teman-teman semua, cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memberi pencerahan bagi teman-teman semua. Selamat malam, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.